Halo, kembali lagi pada media pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Tapi, sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, masih ingatkah kalian materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang identifikasi dari senyawa karbon, di mana identifikasi senyawa karbon tersebut bisa dilakukan dengan percobaan seperti pada slide. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang kekasan dari atom karbon itu sendiri. Dan yang terakhir, kita sudah pelajari tentang penentuan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah memberikan kalian latihan untuk bisa membantu kalian memahami materi penentuan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, ini adalah salah satu cuplikan soal yang sudah Ibu berikan. Mari bersama-sama kita sambil mengingat yang manakah atom C primer, sekunder, tersier, ataupun kuartener. Atom C primer adalah atom yang mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dari senyawa hidrokarbon berikut, yang manakah yang termasuk atom C primer? Nah, salah satunya adalah atom C yang ini. Atom C ini merupakan atom C primer karena atom C ini mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya. Nah, tidak hanya yang ini juga termasuk atom C primer. Mana lagi? Yang ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom karbon lainnya, yaitu contohnya adalah atom C ini. Nah, kalau yang ini adalah atom C kuartener karena mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, Ibu rasa kalian sudah mampu untuk menentukan posisi atom karbon primer, sekunder, tersier, maupun atom kuartener. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Pada pertemuan kali ini kita pelajari tentang senyawa hidrokarbon. Kita ketahui bahwa senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Ada 3 kelompok, yakni alkana, yaitu kelompok senyawa hidrokarbon jenuh yang terbentuk dari ikatan tunggal di sepanjang rantai utama karbonnya. Nah, alkana itu sendiri memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Kemudian kelompok kedua adalah alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 2, di mana rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Yang terakhir adalah alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Nah, jadi kelompok senyawa hidrokarbon, kalau kalian perhatikan, mereka memiliki perbedaan nama di akhirnya saja. Ana, ena, dan una. Jadi, ini juga akan berpengaruh pada penamaan dari ketiga senyawa tersebut. Nanti, penamaannya untuk golongan alkana, mereka penamaannya berakhiran dengan ana, kemudian golongan alkena berakhir dengan
ena, dan alkuna akhirannya adalah una. Kalian juga sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa senyawa hidrokarbon ada yang jenuh dan tak jenuh. Untuk golongan jenuh adalah alkana, untuk golongan tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Kemudian karbon dapat membentuk ikatan tunggal rangkap 1 atau alkana, ikatan rangkap 2 atau alkena, dan ikatan rangkap 3 atau alkuna. Nah, kali ini kita akan pelajari lebih lanjut terkait senyawa hidrokarbon golongan alkana. Alkana, kalian sudah ketahui bahwa kelompok senyawa hidrokarbon jenuh yang terbentuk dari ikatan tunggal di sepanjang rantai utama karbonnya. Nah, dia memiliki ikatan tunggal. Ini adalah contoh dari senyawa alkana. Ikatan tunggalnya yang mana yang dimaksud ikatan tunggal? Ini adalah ikatan tunggal antara atom karbonnya. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Maksudnya adalah N ini berupa angka atau bilangan bulat. Misalnya, N-nya adalah 1, di mana jika atom karbonnya adalah 1, maka atom hidrogennya adalah 2 dikali 1 ditambah 2, yaitu 4. Sehingga senyawa yang paling sederhana dari golongan alkana adalah C1H4 atau sering disebutkan sebagai CH4. Namanya adalah metana. C1H4 adalah metana. Kemudian jika C-nya 2, H-nya adalah 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6, sehingga C2H6. Jika diuraikan berdasarkan rumus bangunnya adalah seperti ini. Kita sudah pelajari bahwa C memiliki 4 elektron valensi atau memiliki 4 tangan yang bisa digunakan berikatan. Satu tangannya sudah digunakan berikatan dengan atom karbon yang ini, sehingga dia hanya memiliki 3 tangannya lagi untuk berikatan dengan atau mengikat 3 hal lainnya, sehingga kalau diuraikan C2H6 akan seperti ini. Namanya adalah etana. Jika C-nya adalah 6, berapakah H-nya? Berarti di sini 2 dikali 6 ditambah 2, yaitu 14, sehingga C6H14. Namanya adalah heksana. Jika dirinci adalah seperti ini, C-nya 6, kemudian sisanya adalah digunakan untuk mengikat H. C yang ini sudah menggunakan satu tangannya sehingga sisa 3, maka ia mengikat 3H. Untuk atom karbonnya ini, dia sudah menggunakan 2 tangannya sehingga 2 tangan lainnya digunakan untuk mengikat H. Begitu pula untuk yang ini. Dan sampai dengan atom karbonnya ini sudah menggunakan 1 tangannya untuk mengikat atau berikatan dengan atom karbonnya ini, sehingga 3 tangannya lagi digunakan untuk mengikat 3 atom H. Nah, kalau yang ini struktur 3 dimensi dari senyawa hidrokarbon heksana, kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom karbon. Yang ini atom karbonnya sudah menggunakan 1 tangannya untuk berikatan dengan atom karbon yang ini. Kemudian 3 tangannya digunakan untuk mengikat 3H. Nah, ini CH3. Ini dia CH3. Kemudian kalau yang ini C-nya sudah menggunakan 2 tangannya untuk berikatan dengan atom karbon lainnya,
sehingga dua tangannya lagi digunakan untuk mengikat dua atom H. Ini CH2 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini dia bentuknya rantai lurus, sedangkan kalau yang ini dia bercabang. Nah, apakah ini masih dinamakan heksana juga? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penamaan dari senyawa hidrokarbon tersebut. Tetapi, kalian harus menguasai penamaan untuk C1 sampai dengan C10 ini. Kalau kalian perhatikan, akhiran dari nama senyawanya adalah semua berakhir dengan ana, sehingga jika C-nya 1 itu hanya met, akhirannya ditambah dengan ana sehingga menjadi metana. Jika C-nya 2 adalah et, akhirannya ana menjadi etana. Jadi penamaan ini berdasarkan aturan Yupak. Nanti untuk penamaan senyawa alkena dan alkuna hanya berbeda pada akhirannya diubah menjadi ena maupun una. Nah, selanjutnya adalah tentang aturan dari penamaan senyawa hidrokarbon berdasarkan aturan Yupak. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan rantai utama atau induk. Jadi dalam senyawa hidrokarbon ada istilah rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling banyak. Contoh kasusnya adalah seperti rantai ini. Jadi ada rantai atom karbon. Jika kita lihat, ini terdiri dari 7 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apakah boleh kita menghitung tidak secara lurus seperti ini? Kalau kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita akan menemukan 8 atom karbon. Jadi, yang benar dalam penentuan rantai utama atau induknya adalah cara yang kedua ini. Kita tentukan rantai dengan jumlah atom yang paling banyak. Dibandingkan yang ini, kita hanya menemukan 7 atom karbon. Sedangkan untuk cara yang kedua, kita menemukan 8 atom karbon, sehingga yang benar rantai utama atau induknya adalah dia memiliki 8 atom karbon. Jadi, dalam penentuan rantai utama tidak mesti harus secara lurus untuk penentuan rantai utama, tapi boleh dia seperti ini. Yang terpenting adalah dia harus mengandung atom C yang paling banyak. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan gugus cabang atau gugus alkil. Nah, setelah tadi ada istilah rantai utama atau induk, selanjutnya adalah terdapat gugus cabang atau alkil, di mana gugus cabang tersebut adalah di luar dari rantai utama. Misalnya, nah ini ada suatu rantai hidrokarbon. Langkah pertama dalam penamaannya kan adalah kita harus menentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang mengandung atom karbon yang paling banyak. Nah, kita lihat kalau yang ini dia paling banyak mengandung 5 atom karbon, sehingga rantai utamanya adalah rantai yang lurus ini. Nah, di luar rantai utama merupakan gugus cabang atau alkilnya. Nah, penamaan cabangnya adalah dengan mengganti akhiran ana pada substituen hidrokarbon menjadi akhiran il. Jadi, ini adalah gugus cabang atau alkilnya.
Jika C1 adalah namanya metana pada senyawa alkana, tetapi karena dia sudah menjadi gugus cabang atau alkil, jadi akhirannya kita ganti dengan il, sehingga namanya adalah metil. Sehingga nama dari senyawa hidrokarbon atau rantai karbon ini adalah 2-metil pentana. 2 karena kita menemukan metil di karbon nomor 2. Metil adalah nama dari cabangnya, kemudian pentana adalah nama dari rantai utamanya, yaitu C-nya ada 5, jadi pentana. Nah, berikut adalah nama-nama untuk gugus alkilnya. Bisa kalian baca juga pada buku paket kalian, sudah ada di sana. Langkah selanjutnya adalah atom-atom karbon pada rantai utama diberi nomor secara berurut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Nah, maksudnya adalah cabang harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, di sini ada kasus rantai karbon, jadi ada penamaan yang benar dan yang salah. Yang benar adalah yang ini, di mana cabang harus mendapat nomor terkecil, sehingga kita menghitungnya dari sini 1, 2, kita sudah bertemu cabang di nomor 2. Sedangkan kalau yang ini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, cabang akan mendapat nomor 4. Ini tidak sesuai dengan aturannya bahwa posisi cabangnya mendapat nomor terkecil, sehingga penamaan yang benar adalah seperti ini. Selanjutnya, jika ditemukan 2 gugus alkil atau cabang yang sama, maka tambahkan sesuai awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4 sebelum nama gugus alkilnya. Contohnya adalah, nah, tentu dalam penamaan senyawa hidrokarbon kita harus menentukan rantai utama atau induknya. Di sini yang menjadi rantai utama adalah kebetulan yang posisinya lurus ini karena dia mengandung rantai dengan jumlah atom karbon yang paling banyak, yaitu dia mengandung 8 atom karbon. Nah, kemudian menghitungnya diurutkan dari sini karena kita akan menemukan cabang di nomor 2. Jika kita menghitung dari sini, kita baru menemukan cabang di nomor 3. Jadi yang benar adalah menghitung dari sebelah sini. Kemudian kita menemukan cabang metil di nomor 2 dan di nomor 6. Penamaannya adalah dengan menambahkan awalan di, tri, atau tetra. Karena ini ada 2 cabang metil, jadi yang kita tambahkan adalah di. 2,6 menunjukkan letak dari cabangnya. Kita menemukan cabang di nomor 2 dan di nomor 6. Kemudian di menunjukkan jumlah cabangnya. Kemudian metil adalah nama cabangnya dan oktana adalah nama rantai utama atau rantai induknya. Sehingga rantai ini memiliki nama 2,6 dimetil oktana. Selanjutnya, jika terdapat gugus alkil atau cabang yang sama di atom karbon yang sama, ulangi posisi gugus alkil tersebut. Nah, jika kita menemukan cabang pada atom karbon yang sama, yaitu karbon nomor 2,
maka penamaannya adalah mengulangi posisi gugusnya. Sehingga kita menyebutkan letaknya sebanyak jumlah cabangnya. Sehingga di sini namanya adalah 2,2,6 karena kita menemukan cabang di nomor 2 sebanyak 2, 2,2 dan di nomor 6. Tri karena cabang metilnya ada 3. Metil adalah nama cabangnya, oktana adalah nama rantai utama atau induknya. Sehingga nama dari rantai karbon ini adalah 2,2,6 trimetil oktana. Selanjutnya yang keenam, jika gugus alkil berada di posisi yang sama di masing-masing ujung rantai induk, carilah ujung yang gugus alkilnya paling banyak. Nah, jika kita menemukan rantai cabang di posisi yang sama dari masing-masing ujung rantai, karena cabang harus mendapatkan nomor terkecil, maka kita kan harus menentukan cabang harus dekat dengan rantai utama, ujung rantai utama. Nah, jika yang ini kita hitung dari sini, kita menemukan cabang di nomor 2. Jika kita hitung dari sini, kita juga menemukan cabang di nomor 2. Nah, apakah kita menghitung dari sini atau dari sini? Nah, kita menghitung dari sebelah sini, karena setelah nomor 2, kita menemukan cabang lainnya yang nomor 3. Sehingga kita menghitung atau memberi penomoran dari atom karbon sebelah sini. Dan namanya adalah 2,3,7 karena kita menemukan cabang di nomor 2,3,7. Trimetil karena ada 3 cabang metil. Oktana karena rantai utamanya adalah mengandung 8 atom karbon. Sehingga namanya adalah 2,3,7 trimetil oktana. Aturan yang ke-7. Jika terdapat gugus alkil yang berbeda, prioritaskan gugus alkil yang huruf awalnya lebih dahulu dalam abjad. Misalnya adalah rantai atom karbon yang ini. Jadi ada cabang atau gugus alkil yang berbeda. Di sini kita menemukan cabang metil, kemudian ini adalah cabang etil. Kalian ingat kalau C2 kan adalah etana, tapi sebagai cabang dia adalah namanya etil. Nah, di sini ada gugus alkil yang berbeda. Ada metil di nomor 2 dan ada etil di nomor 6. Nah, untuk penamaannya kita harus mementingkan atau memprioritaskan yang huruf awalnya lebih dahulu dalam abjad. Antara metil dengan etil lebih dahulu adalah etil, sehingga yang dituliskan adalah 6 etil 2 metil oktana. Nah, langkah yang ke-8 atau aturan untuk yang nomor 8 adalah jika posisi gugus alkil yang berbeda jaraknya sama dari ujung rantai induk, prioritaskan gugus alkil dengan atom karbon lebih banyak. Nah, kalau tadi kita memprioritaskan yang memiliki jumlah cabang lebih banyak jika dihitung dari ujungnya. Nah, sekarang kita memprioritaskan yang cabangnya memiliki atom karbon lebih banyak. Antara metil dengan etil, tentu cabang etil memiliki atom karbon lebih banyak karena cabang etil memiliki 2 atom karbon, sedangkan metil hanya 1 atom karbon. Sehingga penomorannya dimulai dari arah sini.
karena di nomor 3 kita ketemu etil. Nah, kalau kita dari sini hitung, di nomor 3 memang kita juga bertemu cabang, tapi yang kita temukan adalah metil. Nah, sesuai dengan aturan yang ini, bahwa kita harus memprioritaskan gugus alkil dengan atom karbon lebih banyak. Yang lebih banyak adalah etil, sehingga namanya 3 etil, 6 metil oktana. Nah, demikianlah tadi aturan-aturan yang harus kalian gunakan dalam memberi nama suatu senyawa atau rantai hidrokarbon alkana. Nah, jadi namanya alkana adalah dia memiliki ikatan tunggal. Kita perhatikan semua rantainya adalah berikatan tunggal atau rangkap satu. Nah, coba kita latih untuk penamaan dari senyawa berikut. Ketika kalian bertemu dengan rantai seperti ini, mungkin kalau kalian perhatikan sepintas ini terlalu rumit, tetapi yang namanya pemberian nama tentu kan kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Kalian kenali bentuknya, pemberian namanya berdasarkan aturan YUPAK tadi. Yang langkah pertama adalah dengan cara menentukan rantai utamanya. Rantai utama atau rantai induk adalah rantai yang mengandung atom C paling banyak. Nah, coba kita hitung untuk atom yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk atom karbon yang lurus ini kita menemukan 8 atom karbon. Apakah kita bisa menentukan dengan cara yang lain? Tentu bisa. Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata jika dihitung dari sini, kita menemukan atom karbon yang lebih banyak lagi, sehingga yang menjadi rantai utama adalah yang ini. Nah, di luar rantai utama adalah cabang-cabangnya. Sehingga kita memiliki cabang metil, cabang etil, sebanyak 2. Nah, setelah menentukan rantai utama, kemudian kita sudah menentukan gugus alkilnya atau cabangnya, selanjutnya adalah memberi nomor atau penomoran. Kita sudah ketahui rantai utamanya adalah ini, tentu penomorannya pilihannya hanya 2, dimulai dari sini atau dari ujung sini. Nah, yang manakah kita pilih? Yang kita pilih adalah ingat, kita punya aturan bahwa gugus alkil harus mendapat nomor paling kecil. Nah, jika kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Kita bertemu cabang di nomor 4. Sedangkan jika kita hitung dari sini, 1, 2. Kita bertemu cabang di nomor 2. Sehingga kita memberi nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah memberi nomor, kita bisa beri nama. Di nomor berapa kita bertemu cabang? Di nomor 2 ada metil, kemudian di nomor 4 dan di nomor 6 ada etil. Nah, sekarang antara etil dengan metil kita prioritaskan atau beri nama lebih dahulu adalah etil karena dalam abjad etil huruf E lebih dulu dibandingkan M metil, sehingga namanya adalah 4,6 dietil karena di nomor 4 dan di nomor 6 kita bertemu etil. Di menunjukkan jumlah dari cabang yaitu 2. 4,6 dietil, 2 metil karena di nomor 2 kita bertemu metil,
nonana, karena cabang utama atau rantai utamanya adalah mengandung 9 atom karbon. Dalam penamaan, 9 atom karbon adalah nonana. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham dalam penamaan senyawa hidrokarbon golongan alkana? Ibu rasa kalian sudah bisa memahami dengan baik, apalagi sudah dipandu dengan media-media berupa PowerPoint, kemudian Ibu sudah buatkan kalian rangkuman materi, kalian juga bisa membaca pada buku pegangan kalian, atau bisa kalian cari juga video penjelasan lainnya di YouTube. Ibu rasa sudah banyak video dalam penjelasan penamaan senyawa alkana. Nah, seperti biasa, untuk bisa melatih kemampuan kalian dalam penamaan tata nama senyawa alkana, mari kita latihan. Nah, ini ada 5 senyawa hidrokarbon golongan alkana yang belum berisi nama atau belum kita ketahui siapa mereka. Silakan dikerjakan seperti biasa, silakan dikerjakan di buku kalian dan tugas ini dikirimkan pada Google Classroom kalian. Nah, bagi yang belum mengirimkan tugas pada pertemuan pertama, segera dikirimkan karena tidak baik untuk menunda pekerjaan. Selamat bekerja. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau kurang dipahami, mari kita diskusikan pada chat Google Classroom kalian bisa manfaatkan atau di grup WhatsApp. Dan pada minggu selanjutnya kita akan bertemu dengan aplikasi Google Meet sehingga untuk membantu kalian memahami materi yang belum kalian pahami. Silakan dicatat hal-hal yang belum kalian pahami. Sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami penamaan senyawa golongan alkana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan dan kita akan membahas golongan alkena dan alkuna. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.